Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Sugiyarti selaku pendamping KKG kelas 3, dan tak lupa Bapak Ibu guru beserta KKG kelas 3 yang sangat saya banggakan. Tak lupa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua berada di sini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk hadir di SD Kalijoso ini untuk mengikuti kegiatan KKG. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan dapat bermanfaat bagi kita dan anak didik kita. Mohon izin pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pengimbasan PSP 2 untuk SD Ngadirojo dengan materi asesmen dan pembelajaran. Nah, untuk materi nanti Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar, itu di sana sudah ada materinya. Karena untuk menyingkat waktu kita tadi sudah berjalan terlambat nih, monggo. Untuk agenda, Mbak, untuk agenda kegiatan pagi hari ini adalah yang pertama tadi pembukaan sudah, yang kedua adalah mulai dari diri, yang ketiga adalah eksplorasi konsep. Untuk itu, marilah sekarang kita lanjutkan mulai dari diri. Lanjut. Sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah Bapak Ibu menelaah studi kasus berikut ini. Yaitu Bu Atri telah mengajar di SD selama bertahun-tahun. Selain mengajar, beliau juga harus menyelesaikan berbagai tugas administratif di sekolah dan mengikuti pelatihan. Karena materi di mata pelajaran yang diampu tidak berubah, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu saja untuk siswa yang baru tanpa menyesuaikan terhadap karakteristik siswa dan tidak melakukan refleksi pembelajaran tahun lalu agar menghemat waktu. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran yang dilakukan Bu Atri tersebut? Monggo, sudah saya siapkan sticky note. Monggo Ibu-ibu, Bapak Ibu mengisi bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Atri tersebut. Semua guru mengisi, monggo dibagi. Monggo ditempel, silakan. Ya. Menurut Bapak Ibu di sini pendapatnya pembelajaran yang dilakukan Bu Astri itu kurang tepat. Seharusnya dalam pembelajaran pertama materi tahun lalu itu direfleksikan dahulu. Yang kedua, harus bisa membagi waktu buat pembelajaran, rancangan pembelajaran yang baru karena karakteristik siswanya pun baru. Ya, terima kasih. Ada lagi di sini pembelajaran menjadi kurang efektif karena rancangan pembelajaran perlu didiskusikan dengan kondisi siswa. Jadi pembelajaran yang dilakukan Bu Atri ini pada umumnya jawaban ibu-ibu di sini adalah kurang tepat. Karena seharusnya kalau kita sebelum melakukan pembelajaran kita harus bagaimana? Ya, dengan kita harus mempersiapkan dulu ya, merefleksi pembelajaran atau hasil dari tahun yang lalu. Lalu kedua bagaimana?
mempersiapkan perangkat pembelajaran, apalagi kita membuatkan asesmen, ya, asesmen awal, ya. Sekarang disepakati asesmen ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik itu digunakan untuk Diksus. Kalau kita namanya lain, yaitu asesmen formatif awal. Okay. Nah, jadi kita sebelum membuat rencana pembelajaran harus melaksanakan asesmen formatif awal dahulu untuk mengetahui kesiapan siswa, kebutuhan siswa, ya, minat dan bakat siswa. Ya, lanjut Mbak Indri. Jadi, apa hal yang perlu saya pertimbangkan ketika merencanakan pembelajaran dan asesmen? Kita harus melaksanakan apa tadi? Asesmen formatif awal terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan siswa, mengetahui karakteristik siswa. Lanjut Mbak. Selanjutnya kita masuk ke eksplorasi konsep. Sekarang simak video berikut ini. Halo Ibu dan Bapak, salam dan bahagia. Pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak telah mempelajari asesmen S, for, dan of learning, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan terlebih dahulu di setiap awal pembelajaran atau memasuki topik baru untuk mengetahui kapasitas murid di kelas. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif yang lebih terintegrasi dengan proses pembelajaran, yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam. Contohnya, saat murid-murid sedang aktif berdiskusi di dalam kelompok tentang suatu materi, guru bisa membuat catatan anekdota siapa murid yang aktif, pasif, atau lainnya. Nah, itu tadi tentang video asesmen pembelajaran, ya. Pengetahuan dan pengalaman baru apa yang Bapak Ibu simak dari tadi menyimak video tentang asesmen? Monggo. Apa saja tadi? Ada? Ya, ada teknik asesmen. Apalagi? Instrumen asesmen. Akhir sesi ini kita akan mempelajari tentang prinsip pembelajaran, ya, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengolahan dan pelaporan dan refleksi. Lanjut, Mbak Idri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 prinsip pembelajaran, ya. Yaitu yang pertama, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Holistik itu menyeluruh, ya. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Misalnya dalam pembelajaran, sekarang kita ditekankan untuk melibatkan wali murid sebagai narasumber di dalam kelas itu. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Lanjut. Ini dari 5 tadi, contoh implementasi yang diterapkan di sekolah kita. Misalnya, pembelajaran tadi nomor 1, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan atau tingkat pencapaian peserta didik. Ya, ini jadi contohnya dalam kegiatan sehari-hari. Pada awal tahun ajaran, pendidik berusaha mencari tahu tentang kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya, ya, dengan melihat rapot atau berdialog dengan wali kelas yang lama atau berdialog dengan peserta didik, ya. Selanjutnya adalah 5 prinsip asesmen. Yang pertama ini
Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar siswa. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai siswa. Ini adalah contohnya, misalnya prinsip asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Penerapannya atau implementasinya, pendidik ini menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran. Jadi sebelum kita membuat RPP, kita harus terlebih dahulu mengadakan asesmen awal pembelajaran. Nah ini, sekarang proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen. Di sini yang pertama, kita harus memahami capaian pembelajaran. Ini untuk kurikulum baru, nih, capaian pembelajaran. Kalau yang kurikulum 13, masih apa? KD dan SKD, ya itu. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Ini mencakup kompetensi, ya, kemampuan atau keterampilan yang perlu ditujukan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Lalu dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, ini ada beberapa macam, yaitu dari konkret ke abstrak. Jadi mengurutkan dari yang konkret ke abstrak. Yang kedua, mengurutkan deduktif, mengurutkan dari konten yang bersifat umum ke konten yang spesifik. Yang ketiga, mudah ke sulit. Jadi mengurutkan konten paling mudah ke yang paling sulit. Sekarang dalam merencanakan pembelajaran asesmen. Di sini rencana pembelajaran dapat berupa satu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, bisa dalam bentuk modul ajar. Sekarang asesmen berdasarkan fungsinya. Untuk formatif, di sini asesmen ini bertujuan untuk memberikan informasi, ya, atau umpan balik kepada peserta didik dari apa yang telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada asesmennya untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus memberi umpan balik, ya, umpan balik yang sangat cepat ini. Biasanya dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan dengan melakukan refleksi. Nah, tadi sudah dalam video sudah ada itu instrumen penilaian, tadi sudah ada rubrik, checklist, catatan anekdot, dan di sini ada grafik perkembangan. Ini ada miskonsepsi tentang asesmen formatif. Di sini asesmen formatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Asesmen formatif harus menggunakan rubrik dan berbentuk tes tertulis. Asesmen formatif harus menggunakan seluruh bentuk instrumen dalam satu pembelajaran. Apa saja yang terdiferensiasi? Nah, kita di kelas 3 masih menggunakan kurikulum 13, tapi kita harus mengadopsi pembelajaran di kurikulum merdeka karena kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dulu pernah diterangkan oleh Bu Rahma tentang pembelajaran berdiferensiasi apa. Nah, itu ada 3 hal yang terdapat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah konten. Jadi materi yang diajarkan itu berbeda-beda, ya. Bisa menggunakan misalnya media digital atau bisa menggunakan buku. Nah, itu ya, jadi bermacam-macam. Yang kedua adalah proses. Jadi dalam proses juga berdiferensiasi proses ini pembelajaran dalam bentuk pendampingan dapat didiferensiasikan sesuai kesiapan peserta didik. Lalu dalam berdiferensiasi produk di sini adalah luran atau performa yang akan disajikan. Nah, pelaporannya ini juga tidak asing kita, ya, dalam membuat pelaporan tentu kita membuat rapot setiap akhir semester dan setiap tahun. Ini adalah komponen dalam rapot, kita juga sudah melaksanakan. Lanjut. Lalu refleksi dan tindak lanjut ini dalam pembelajaran ini berguna untuk guru. Misalnya kita
dengan pertanyaan pemantik, apakah yang sudah dari proses pembelajaran untuk diri kita sudah melaksanakan atau belum. Kalau bagi kepala sekolah ini untuk membangun budaya refleksi ya. Jadi untuk mendorong terjadinya refleksi atas proses pembelajaran secara terus-menerus. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Aryawan. Saya guru kelas 3 SD Negeri Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Di sini saya terkait dengan pengimbasan dari SD Negeri Ngadirojo, Kecamatan Secang dalam acara KKG kelas 3. Itu sangat menambah wawasan terkait dengan proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen bagi saya, sehingga bisa saya terapkan di kelas yang saya ampu. Untuk kedepannya semoga bisa memberikan materi terkait dengan pengimbasan dari sekolah penggerak yang dilakukan dari SD Negeri Ngadirojo. Semoga bisa membantu dalam sekolah-sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.